Shalom Bapak Ibu yang terkasih, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Di sini ada dua judul perikop yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama hal mengumpulkan harta dan yang kedua hal kekhawatiran. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu hal mengumpulkan harta yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Semua orang tentu senang jika mempunyai banyak harta. Ada banyak cara untuk mengumpulkan harta. Ada yang mengumpulkan dengan cara yang halal, ada juga yang mengumpulkan dengan cara yang tidak halal. Ada pula yang mempunyai harta karena warisan dari orang tua yang kaya. Hari ini kita mau belajar apa kata Alkitab tentang hal mengumpulkan harta. Ternyata dalam ayat 19 diawali dengan kata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi." Apakah ini berarti kita tidak boleh mempunyai harta? Ingat, harta diperoleh karena kita bekerja. Di sini saya hanya melihat pengumpulan harta dengan cara yang halal atau yang benar. Kalau kita baca di dalam versi bahasa Inggris, di sana dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu. Ya, jadi ada kata bagi dirimu. Mengumpulkan harta yang bagaimana yang tidak boleh? Ternyata Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak mengumpulkan harta di bumi untuk dirinya sendiri. Di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan, kamu itu jangan serakah, jangan tamak. Ya, seperti ada lagu anak kecil, balonku ada 5, ku pegang erat-erat. Nah, artinya tidak bisa berbagi dengan orang lain. Semua dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Fokusnya pada diri sendiri. Tidak rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan, tidak rela memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang penting semua untuk aku. Kadang orang mengumpulkan harta untuk kehidupan yang akan datang. Apakah ini salah? Kalau dipertegas, apakah kita tidak boleh menabung untuk masa depan? Sekali lagi, menabung itu boleh dan mungkin saya katakan harus, ya, tapi dalam kadar yang secukupnya. Kalau memang tidak boleh, mengapa kita disuruh untuk belajar pada semut? Ingat Amsal 6 ayat 6-8? Nah, di situ kita bisa baca kan ya. Mulai ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ayat 7, "Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Ayat pasal 30 ayat 25, "Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas." Di sini kita belajar apa? Kita belajar bahwa semut itu bisa menabung untuk hari depannya. Dia punya prediksi bahwa sebentar lagi akan terjadi musim panas, ya. Jadi dia harus musim dingin. Jadi dia harus mengumpulkan makanan pada musim panas. Musim dingin akan tiba, musim panas kumpulkan makanan. Itu maksudnya ya. Oke, jadi kita tidak dilarang untuk bekerja dan menabung. Artinya harus bekerja dengan tujuan, bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi, tapi untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan juga termasuk di dalamnya pekerjaan Tuhan. Kita pun perlu mempersiapkan masa depan dengan menabung, sekali lagi dalam takaran secukupnya. Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia menasehatkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan."
Ya, jadi kita wajib hukumnya untuk bekerja. Lalu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini alias malas ya. Jadi maunya hanya makan tapi tidak mau bekerja. Dan firman Tuhan bilang, yang tidak bekerja jangan makan. Lalu kalau begitu, apa sih maksud dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 ini? Maksudnya adalah janganlah hidupmu itu fokus pada harta di bumi yang sifatnya hanya sementara. Semua yang sementara akan berakhir, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya, fokuslah, prioritaskanlah hidupmu pada hal-hal yang bersifat kekal. Hidup di dalam kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu dikejar, dicari, mengenal Dia secara pribadi, tahu akan kehendaknya, dan lakukan kehendaknya. Sampai tugas kita di bumi selesai. Lalu yang berikutnya, janganlah melekatkan hatimu pada harta. Maksudnya harta di bumi. Artinya seluruh pikiran, waktu, dan tenaga dipergunakan untuk mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kiranya keserakahan menguasai diri kita, sehingga pusat hidup kita itu adalah diri sendiri. Jika seseorang hatinya melekat kepada harta, maka hidupnya akan jauh dari Tuhan. Pasti itu, ya, pasti. Karena tadi itu fokusnya pada harta melulu, ya, kejar uang, ya, kejar duit untuk mengumpulkan harta. Karena yang dikejar dalam hidupnya adalah harta dan harta. Lalu yang berikutnya adalah mata adalah pelita tubuh. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita akan mempengaruhi kita di dalam kita bertindak. Karena itu, arahkanlah mata pada harta sorgawi, maka hidupmu akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau mata kita diarahkan pada harta duniawi, maka itu akan membuahkan hidup yang tidak baik. Bahasa Alkitabnya adalah hidup yang gelap. Yang berikutnya adalah sebagai warga kerajaan Allah, jangan mengikatkan diri pada mamon. Mamon itu nama lain dari harta kekayaan duniawi ataupun uang, ya. Tapi ikatkan diri dan mengabdilah kepada Allah. Memiliki harta tidaklah salah, tapi mendewakan harta itulah yang salah. Mendewakan artinya memandang dan menjadikan harta itu segala-galanya dalam hidup ini. Nah, melalui pembelajaran ini saya bisa menyimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, jangan fokus pada harta kekayaan dunia, tapi fokuslah pada harta di sorga. Yang kedua, gunakanlah harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai untuk diri sendiri saja. Dan yang ketiga, ikatkan dan abdikan diri pada Tuhan dan pekerjaannya. Artinya, mari kita bersama-sama melekatkan hati kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang hal kekhawatiran dari Injil Matius pasal Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tuhan Yesus itu sangat paham akan kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting sehingga kita dapat mengatasi kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus tidak saja memberikan pengajaran mengenai hidup spiritual, tapi juga hidup secara jasmaniah. Ya, inilah yang dikatakan dengan holistik ya. Ini menandakan dua-duanya, yakni hidup spiritual dan jasmani, harus diperhatikan. Dunia penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Kekhawatiran menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, dalam perikop ini kita belajar beberapa hal, yaitu apa itu khawatir. Khawatir adalah kecemasan atau ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi.
Banyak kali karena kekhawatiran yang berlebihan, akibatnya seseorang tidak bisa tenang. Bahkan tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami depresi atau tekanan yang berat. Jadi, sebenarnya kekhawatiran itu akan berdampak buruk dalam kehidupan seseorang. Padahal di dalam ayat 27 dinyatakan bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu tidak berguna, tidak menambah umur seseorang. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan kekhawatiran itu akan membungkukkan, ya, membuat sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Apa saja yang dikhawatirkan? Nah, dalam perikop ini tadi dibahas tentang makan, minum, dan pakaian. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa makan, minum, dan pakaian itu bukanlah hal yang utama di dalam kehidupan ini. Sebagai warga kerajaan Allah, yang utama itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau begitu, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus mengajak pengikutnya untuk memandang burung-burung yang tidak menabur dan menuai, tapi terpelihara. Dikatakan, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Juga Tuhan Yesus mengajak pengikutnya untuk memperhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa memintal tapi punya pakaian yang melebihi pakaian kemegahan Salomo. Salomo adalah raja Israel yang sangat kaya dan bijaksana. Ya, tetapi bunga bakung itu dikatakan lebih daripada Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita itu jauh melebihi burung-burung dan juga bunga bakung. Lalu yang kedua, kita ingat bahwa Bapa di sorga tahu akan kebutuhan anak-anaknya. Jika Bapa tahu, Dia pasti akan bertindak dengan caranya bagi kita. Lalu yang ketiga, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya prioritaskan Allah. Biarkan Tuhan Allah memerintah di dalam hidupmu. Dan yang keempat, percayalah Allah sebagai Bapa sanggup untuk menolong kita melewati kesusahan sehari demi sehari. Biarlah dua ayat ini akan menjadi bagian kita, yaitu yang pertama di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat 6-7, di sana pun dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hidup di dalam kekhawatiran berarti tidak mengenal Allah sebagai Bapa yang tahu akan kebutuhan anak-anaknya. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan, yang pertama, jangan biarkan kekhawatiran dunia menguasai hidupmu. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan Allah sebagai Bapa yang sanggup untuk memelihara hidupmu. Dan yang ketiga, prioritaskanlah Allah dan kebenarannya. Kiranya ini boleh memberkati kita semua, dan saya percaya sebelum kita nanti masuk di dalam diskusi di dalam grup WhatsApp, pastikan Bapak Ibu telah membaca Matius pasal 6 ayat 19-34. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.